Tuh, kamu lama banget sih nyampe Jatinangor. Iya, aku udah subuh. Kamu berangkat dari Jakarta subuh. Iya. Subuh banget, sumpah. Apa? Capek. Ya elah. Tuh, kamu ngangkat barang aja udah capek. Belum jadi mahasiswa resmi kan? Iya tuh. Nih, mahasiswa tuh pasti lebih capek. Belum skripsi, belum tugas, kejar deadline. Ini baru ngangkat barang aja udah capek. Gimana mau jadi mahasiswa? Allah. Kak, Oi, kok tadi sama perjalanan ya ke sini, aku ngerasa aneh gitu deh. Aneh Sama gimana? orang-orang yang ada di sini, kayak mereka tuh kayak senyum, ramah banget gitu, beda banget sumpah sama gue di Jakarta. oh iyalah. Di sini tuh tanah Pajajaran. Emang kenapa tuh? Tanah Pajajaran itu tanah Sunda. Kamu kalau misalkan tahu, orang-orang Sunda itu orang-orangnya ramah, tamah, sopan santun. Kamu nggak kenal sama orang aja bisa disapa. Iya, aneh banget. Iya, emang orang di sini tuh kayak gitu. Aku ngerasa Enak. beda banget aja sih. Bedanya gimana nih? Kayak di sini tuh orang-orangnya ya beda banget sama orang Jakarta. Kayak di sini lebih sopan, lebih ramah. Beda banget sama kondisi gue yang di Jakarta yang bener-bener orang-orang kayak cuek banget. Emang kayak gitu. Oke tuh. Ini kan kamu sepupunya aku nih. Bisa jadi kamu di sini adiknya aku dan aku abangnya kamu, Iya. ya kan? Nah, karena kita saling satu saudara, aku pengen jelasin nilai-nilai yang ada di tanah Pajajaran ini. Apa aja tuh? Kalau boleh tahu? Banyak banget. Nilai-nilai yang paling dasar sampai ke akar-akarnya aku jelasin ke kamu. Biar kamu bisa survive di Jatinangor ini. Biar aku bisa bertahan gitu ya. Iyalah, oke? Oke. Tapi kamu harus dengerin baik-baik nih. Iya. Nah, mantap. Akar-akarnya aku jelasin. Kamu harus dengerin baik-baik nih. Survive di Jatinangor ini. Biar aku ya. Nah, mantap. Ya. Nah, mantap. Ya. Nah, mantap. Ya. Nah, mantap. Ketika kita memutuskan untuk pergi dan tinggal di suatu tempat, seringkali kita memikirkan kesedihan karena harus meninggalkan kenangan atau momen pada tempat yang kita sudah singgahi sebelumnya. Sehingga, terkadang kita lupa bahwa tempat yang akan kita singgahi selanjutnya bisa saja lebih baik. Ketika memutuskan untuk tinggal di lingkungan baru, tentunya kita juga perlu beradaptasi dengan baik pada lingkungan tersebut. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Lingkungan baru memiliki suasana, adat istiadat, norma-norma, serta budaya yang tentunya harus kita ikuti agar dapat beradaptasi dengan baik. Meskipun kita masih sesama manusia, namun suatu lingkungan dapat mempengaruhi sifat, tingkah laku, serta kebiasaan ataupun budaya yang biasa dilakukan individu lainnya. Maka dari itulah, penting untuk kita dapat berbaur pada budaya di lingkungan baru tersebut. Pada tanah Sunda, tentunya memiliki adat istiadat tersendiri yang dijaga oleh orang-orang Sunda yang pastinya memiliki tujuan yang baik. Tanah Sunda terkenal dengan sifat masyarakatnya yang ramah dan suka bercanda. Kalau kamu senyum, tentunya mereka akan membalas senyum kamu. Dan kalau kamu menanyakan alamat, mereka akan membantu kamu sampai kamu menemukan alamat tersebut. Ya, memang begitulah orang Sunda. Dalam diri orang Sunda ada filosofi Somea Hadekasema yang artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu dan membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang.
Jadi kamu tidak perlu khawatir sama kehidupan di sana. Mereka akan buat kamu nyaman sama keramahan mereka. Keramahan mereka bukan hanya untuk teman-teman dekat mereka saja atau kerabatnya. Pendatang baru pun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Menakjubkan, bukan? Mereka akan mudah akrab dengan pendatang baru karena candaan kecil yang akan dilontarkan dalam percakapan sederhana dengan tutur kata yang baik. Hal itu akan membuat pendatang baru merasa nyaman dalam lingkungannya. Kamu juga akan merasakan kebaikan hati dalam sifat ramah ini. Ramah, dalam arti kata ramah, baik hati, dan menarik budi bahasanya. Manis tutur kata dan sikapnya. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Seperti memberikan kamu kesempatan mencicipi makanan yang baru saja dimasaknya. Dan menyenangkan dalam... Konon katanya, dari catatan Tommy Pires, sifat ramah masyarakat Tanah Pajajaran ini sudah dimiliki dari zaman kerajaan dulu. Walaupun tak semua orang seperti ini, namun kamu pasti menemukan orang yang mudah bergaul di Tanah Pajajaran. Tenang saja, kamu akan dengan cepat kok menemukan teman di sana. 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 Keramahan orang Sunda itu kelihatan banget loh. Dari cara mereka memperlakukan tamunya dengan sambutan yang hangat dan juga tutur kata yang lemah lembut. Cuma dari logat bicaranya aja orang Sunda dapat langsung dikenali. Kalau misalkan kamu ngobrol sama orang Sunda yang logatnya masih kental, pasti ciri khas lemah lembut itu masih terbawa. Kalau ngomong sama dia, suasananya jadi adem. Bawaannya jadi ingin senyum aja. Percaya deh. Meski lemah lembut, percaya deh. Orang Sunda itu bukan berarti nggak bisa marah loh. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba kamu ngejitak, ya marah lah dia. Orang Sunda itu, kalau kamu belum tahu, sama kayak bahasa yang lainnya. Bahasa Sunda juga punya tingkatan-tingkatannya. Mulai dari kasar, biasa, sampai yang halus. Ngobrol sama mereka yang berlogat Sunda kental juga bikin kamu gak bisa marah. Ya gimana mau marah kalau mereka ngomongnya selalu dengan nada lemah lembut dan sopan. Apalagi dengan gestur mereka yang selalu tenang dan kalem. Rasa marahmu seketika hilang. Dan inginnya malah menyayangi aja. Keramahan dan tutur katanya yang lemah lembut, dan inginnya kita bisa ngelihat seberapa sopan dan santunnya mereka sama orang lain. Sopan santun adalah salah satu etika yang harus ada di setiap individu, dimanapun mereka berada. Gak peduli berapapun umur, kita semua mempunyai sifat sopan dan santun sama orang lain. Gak peduli. Sifat ini mengantarkan kita pada sikap untuk saling menghargai satu sama lain. Sopan dan santun yang sering dijumpai di sehari-hari adalah mencium tangan orang tua jika ingin berpergian. Atau biasa yang sering disebut dengan salim. Kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, kita bisa membawakan kebahagiaan loh buat orang tua. Karena mereka akan merasa dihormati dan dihargai. Untuk itu, jangan sungkan ya untuk salim sama orang tua. Salim sama orang tua, tegai dengan salim. Salim sama orang tua. Ada juga nih salah satu budaya yang saat ini masih dikenal di tanah Sunda. Yaitu pamali atau pantangan. Salim sama orang tua. Pamali sebenarnya adalah sebuah hal yang tabu. Salim sama orang tua. Namun jika ditelaah lagi, pamali ini memiliki tujuannya tersendiri. Pamali berisikan perintah dan larangan yang diajarkan masa lalu. Di mana jika seseorang tidak melakukan atau melanggar pantangan tersebut,
maka akan terjadi hal-hal negatif pada seseorang yang melanggar, yaitu kabarnya nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali. Indonesia yang mempunyai banyak suku dan budaya membuat pamali ini masih sering dipercayai dan tetap terkenal sampai sekarang. Pamali atau pantangan yang diajarkan oleh leluhur kita pun cukup banyak. Salah satu contohnya adalah jangan duduk di depan pintu. Karena konon orang yang seperti itu akan jatuh sakit. Karena dipercayai bahwa pintu merupakan tempat yang sering dilalui oleh makhluk halus. Selain itu, ada pula pantangan tentang bernyanyi lama-lama di kamar mandi. Karena ada suatu kepercayaan bahwa orang yang sering bernyanyi di kamar mandi akan mendapatkan jodoh yang lebih tua darinya. Ada pula yang mengatakan bahwa jika berlama-lama dalam kamar mandi akan memiliki wajah yang kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Masih banyak lagi pamali-pamali yang disampaikan oleh leluhur kita. Pamali ini sebenarnya bisa saja memiliki arti lain. Seperti contoh, jangan duduk di depan pintu. Karena jika kita duduk di depan pintu, tentunya akan menghalangi orang yang akan lewat. Dan ketika kita lama-lama bernyanyi di kamar mandi, maka orang lain yang akan memakai kamar mandi harus menunggu lama. Seperti itu sebenarnya. Nah, jadi itu ya. Aku udah ngejelasin semuanya. Gimana sih budaya atau nilai-nilai yang ada di lingkungan Jatinangor ini, di tanah Pajajaran. Sekarang kamu udah ngerti kan? Udah ngerti. Oke. Nah, sekarang dari kamu gimana? Nah, kalau dari aku sih ya, kalau aku I need more time lah untuk beradaptasi di lingkungan seperti ini gitu. Oke. Aku nggak bisa langsung auto bisa menyesuaikan sama orang-orang yang di sini gitu. Ya paling ya aku butuh waktu lagi sih untuk beradaptasi. Karena kan secara aku masih baru nih di sini. Gak apa-apa banget. Kamu kan di sini mahasiswa baru ya. Wajar kok. Mahasiswa baru butuh penyesuaian di lingkungan dia yang baru. Biar kamu gak kaget di sini, ya kan? Tapi ada satu hal yang paling penting yang harus kamu tahu. Tahu nggak apa? Dengerin baik-baik ya. Oke. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oke, jadi tema dari lukisan saya ini diambil dari peribahasa yang berbunyi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu saya melukiskannya secara harafiah, yaitu di mana ada langit, juga ada tanah, dan juga ada 4 pilar yang dapat ditemukan. 4 pilar ini itu menggambarkan 4 poin yang nantinya akan dijelaskan oleh lukisan-lukisan berikutnya, di mana merupakan hal-hal ataupun norma-norma yang berlaku di tanah Sunda ini, di lokasi Universitas Pajajaran. Lalu juga ada cermin di sini. Cermin ini menggambarkan para mahasiswa baru ini harus masuk ke lingkungan baru dan juga harus dapat beradaptasi dengan hal-hal dan norma-normanya sendiri yang mungkin berbeda dari yang ada di tempat asalnya. Jadi para mahasiswa baru harus bisa masuk ke tanah Sunda dan juga harus bisa beradaptasi sesuai dengan norma yang berlaku di sana. Lukisan yang saya buat ini temanya tentang budaya Sunda yang identik dengan beberapa hal seperti lemah lembut, sopan santun, dan sebagainya. Nah, lukisan saya ini poinnya itu dari yang sopan santun. Jadi bisa diperhatikan dengan bersikap punten ataupun mencium tangan orang tua. Nah, di sini ada seseorang yang sedang mencium tangan orang tuanya. Kemudian sikap sopan santun itu terkesan dengan suatu sikap yang enak dipandang, sama halnya dengan kebun bunga yang ada di lukisan ini. Jadi lukisan ini menceritakan tentang lemah lembut, namun dilihat dari pandangan yang berbeda. Kalau lemah lembut itu kan
teratur, terus penuh kasih sayang. Namun di lukisan ini saya artikan dengan dia adalah si lemah dan air adalah metode lembutnya. Jadi bagaimana orang memilih apakah datang untuk hal kebaikan atau malah ke jalan yang lain. Jadi di lemah lembut ini tuh diberikan perspektif yang berbeda dari bidangnya. Si lembut ini belum tentu juga lemah lembut itu membawa hal-hal baik, namun bisa juga menjerumuskan ke hal yang buruk. Lukisan ini menggambarkan salah satu nilai-nilai yang akan ditemui di Tanah Sunda. Salah satunya yaitu ramah atau keramah tamahan. Digambarkan secara jelas ada kegiatan manusia yang menggambarkan nilai keramah tamahan itu sendiri. Bagaimana penduduk lokal di Tanah Sunda itu dengan siap dan dengan ramah menyambut pendatang yang akan datang ke Tanah Sunda. Buat si konsepnya sendiri, jadi si backgroundnya tuh melambangkan kayak alur yang ke arah atas itu tuh dengan warna kuning tuh melambangkan kayak kewaspadaan gitu. Karena temanya itu sendiri tuh pamali. Jadi pamali itu setelah arti dari pamali itu adalah dari petuah dari nenek moyang yang menjadi acuan sebagai mendidik generasi-generasi selanjutnya. Dan tangan di sini sebagai simbol larangan. Jadi hal-hal seperti pamali yang kayak dilarang duduk di depan pintu kayak gitu. Jadi ketika kita bisa menguasai diri kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang itu, kita akan menjadi manusia yang terdidik.